Nah, jadi kalau kita bagikan bisa seperti ini. Semua domain baik yang ada di kurikuler, sosial kultural, kemudian kajian ilmiah maupun birokrasi dan institusi adalah untuk mewujudkan smart and good citizen, ya, untuk menjadikan warga negara yang cerdas dan baik. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini forum sebenarnya ajang untuk silaturahim juga bagi kita Bapak Ibu ya. Mata kuliah MKWK ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu ya. Kita juga sudah mengenal, sudah bisa melihat bahwa di sejumlah negara itu juga sama menyelenggarakan mata kuliah wajib. Mereka mengenal dengan istilah General Education atau Liberal Art yang membawa misi, membawa visi untuk memberikan pencerdasan kepada warga negara agar warga negaranya itu punya komitmen, punya integritas dan mencintai negaranya. Mau menjaga negaranya, patuh pada hukum, patuh pada aturan, dan juga taat ajas, dan juga menjadi warga negara yang baik. Itu target utama. Jadi bagaimana warga negara ini betul-betul bisa menjaga diri, ya, mempertahankan negaranya, menjaga eksistensi negara ini agar tetap bisa eksis, bisa berjaya, bisa lebih maju di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sebagai sambutan atas nama Ketua Umum dan pimpinan Asosiasi Profesi PPKN Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti pendidikan dan latihan nasional untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan atau MKWK ini. Semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biodata singkat Profesor Dr. Trianto SHM Hum. Beliau Profesor Bidang Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan FKIP Universitas 11 Maret ya, atau UNS. Kemudian beliau juga profesor termuda di Indonesia di bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan di tahun 2021 ya, pada waktu itu beliau baru berusia 37 tahun. Terus ada Pak Muhammad Khairul Anam dari Untan lagi. Untan peserta terbanyak kali ini. Pak Khairul Anam, SPD MPD, apakah bisa mendengar saya? Ya, Bro, jelas, Bro. Pagi, Oke, Bro. terima kasih ya. Wah, Ya, Pak Untan, kalau siap, saya Bro. ada 7 atau 8 ya, luar biasa. Terima kasih atas Ya, keputusannya, kami senang nggih, ada Bro, rombongan nggih. besar dari Untan. Dari Untan lagi ya, Pak, mohon maaf, Bu Nadia Eka Putri, SEMAK. Bu Nadia? Oke, Prof. Ya, terima kasih Bu Nadia. Ya, Bapak Ibu, ini Untan ada 7 atau seperti itu terbanyak. Alhamdulillah nanti periode selanjutnya itu ada satu grup besar itu dari Jambi. Di booking ya, gelombang kedua itu di booking dari Universitas Jambi untuk 30 orang. Nanti jadi mungkin nanti ada kampus di sini yang mau booking juga. Satu slot itu kita juga senang ya bisa berkontribusi. Terus ada, nah ini saudara dan kawan saya, Prof. Tonang Dwi Ardianto dari Fakultas Siap, Kedokteran Prof. UNS. Oh, terima kasih Iya. Pak Dokter. Jadi Ini kami dari keluarga PPKN sangat apresiasi pada Pak Dokter ya, telah berinisiatif dan termotivasi untuk membantu tugas negara ya, ya, undang-undang walaupun mengamanatkan itu nih karena apa artinya sangat gugup karena ya sangat jauh ilmunya, Prof. Tapi iya. ya berusaha karena dia Tapi kami mendekatkan ke apresiasi ya, kedokteran. Pak Dokter mau berusaha untuk berpartisipasi dan mengikuti diklat ini kan bagian dari bahwa ada proses kekurangan yang biasa, namanya juga belajar. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Oke. oke, hampir dulu.
tahu ya latar belakang Bapak Ibu macam-macam. Mari kita mulai diklat ini dengan niat baik ya, bukan untuk saling menggurui. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita untuk apa ya, sama-sama belajar memperdalam wawasan atau pengetahuan kita tentang kewarganegaraan. Dan Untuk memudahkan kajian akademik di dalam pendidikan kewarganegaraan, ya, maka saya dengan Prof. Udin ya, waktu itu almarhum sebagai Ketua Umum Asosiasi Prof. Udin, ya, mengajar juga di program S2 dan S3 di UPI waktu itu. Nah, kita mengelompokkan bahwa untuk mengkaji PKN itu bisa menggunakan 4 domain. Ya. Yang pertama, kajiannya bisa kajian domain akademis. Domain akademis itu yang dimaksud adalah eh, mengkaji tentang berbagai pemikiran tentang PKN yang berkembang di lingkungan komunitas ilmiah, gitu ya. Nah, jadi kan ada komunitas ilmiah PPKN di Indonesia. Nah, itu diyakini bahwa komunitas ilmiah itu memiliki pemikiran-pemikiran tentang PKN. Kemudian ada mahasiswa S2, S3 itu meneliti, itu disebut dengan domain akademis. Ada juga domain kurikuler, yaitu mengkaji tentang pendidikan kewarganegaraan yang ada di lingkungan pendidikan formal dan non formal. Ya, jadi ini lebih banyak PKN sebagai mata pelajaran. Sekarang mata pelajaran berikan Pancasila di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi. Itu domain kurikuler. Ya. Ada juga yang ingin memfokuskan mengkaji PKN itu dalam domain sosial kultural. Yang dimaksud adalah PKN yang ada di masyarakat. Gitu ya. Seperti apa? Gini Pak Ibu. Ketika eh, penceramah atau ustadz atau kiai di masjid ya menyampaikan ceramah untuk para santri atau untuk umat, lalu mengajak agar bisa ikut partisipasi dalam kegiatan masyarakat, apakah itu kerja bakti, itu kebersihan, apakah meminta supaya bayar pajak, apakah menjaga lingkungan, eh, apakah menjaga mematuhi aturan lalu lintas, aturan yang ada di masyarakat, itu sebenarnya adalah materi PKN Bapak Ibu ya. Jadi itu dalam sosial kultural. Kemudian ada LSM. LSM yang juga mengajak anggota atau masyarakat untuk menjadi warga yang baik, ya, menjaga lingkungan, ya, atau organisasi kepemudaan, atau organisasi partai politik. Nah, itu dalam domain sosial kultur. Itu PKN di dalamnya banyak. Bagaimana partai politik itu membina atau melakukan pelatihan-pelatihan kepada warga atau anggota atau kadernya ya tentang politik, tentang hidup berbangsa, bernegara. Itu juga adalah PKN. Nah, yang keempat ada domain birokrasi. Domain birokrasi itu istilahnya civic for government. Jadi pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk proses pembinaan bagi aparatur pemerintah. Jadi kalau kita bagikan bisa seperti ini. Semua domain baik yang ada di kurikuler, sosial kultural, kemudian kajian ilmiah maupun birokrasi dan institusi adalah untuk mewujudkan smart and good citizen. Ya, untuk menjadikan warga negara yang cerdas dan baik. Prof, tadi terkait bahwa pendidikan kewarganegaraan ini adalah sebuah mata kuliah yang interdisiplin lah, keilmuannya bisa saja kita belajar tentang hal-hal lain Ya. yang masih terkait, Prof. Ya, termasuk tadi ada mengenai perpajakan, ada mengenai pencatatan sipil dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, Prof, apakah ini kita bisa berimprovisasi saja, memasukkan materi-materi yang kami anggap misalnya relevan untuk menjadi tema di dalam proses perkuliahan, ataukah ada aturan yang mengatur hal tersebut, bahwa tidak semua hal yang kita anggap ini kita masukkan sebagai materi, apakah itu terbatas, ataukah bisa kita berimprovisasi seperti itu, Prof? Ya,
Terima kasih dengan Pak Herdisyam, Prof. Bapak Herdisa. Iya. Terima kasih Pak. Ini menarik pertanyaannya ya. Dan ini to the point pada aplikasinya. Jadi PKN sebagai bidang yang multidisiplin fokus pada pembentukan warga negara yang baik, warga negara yang cerdas, warga negara yang punya literasi, ya, warga negara yang tahu hak dan kewajiban. Tentu itu memerlukan banyak sekali bidang kajian atau disiplin ilmu, gitu ya. Nah, apakah boleh seorang dosen atau yang mengajar itu memasukkan materi-materi eh, yang diperlukan oleh warga negara? Sangat boleh, Pak, karena kebutuhan warga negara itu merupakan salah satu materi pendidikan kewarganegaraan, ya. Jadi kebutuhan warga negara merupakan salah satu bagian dari materi pendidikan kewarganegaraan. Jadi di dalamnya ada aspek ekonomi, ya, ada tadi tentang lingkungan, gitu ya. Bahkan tadi saya contohkan kita sudah mengakomodasi tentang perpajakan, tentang dukcapil, gitu ya, tentang bela negara. Jadi itu materi-materi yang memang terkait dengan masalah kebutuhan warga negara.